Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu warga desa Sidoarjo, Samigaluh, Kulon Progo, Yogyakarta yang saya hormati, dan teman-teman KKM PPN UGM Samigaluh yang berbahagia. Perkenalkan, saya Lars Nurjana dari Subunit 2 yang akan membawakan acara program sosialisasi terkait dampak limbah rumah tangga terhadap lingkungan yang akan kita lakukan pada hari ini. Next. Sampah, salah satu faktor yang mempengaruhi lingkungan adalah masalah pembuangan dan pengelolaan sampah. Secara umum, sampah merupakan bahan buangan sebagai akibat dari adanya aktivitas manusia yang merupakan bahan yang sudah tidak dapat kita pergunakan lagi. Menurut keputusan Dirjen Cipta Karya nomor 7 terkait juknis perencanaan pembangunan dan pengelolaan bidang ke-PLT-an, perkotaan dan pedesaan, sampah merupakan limbah yang bersifat padat atau cair, terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan di masa mendatang. Kemudian, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi volume bertambahnya sampah di lingkungan sekitar, yakni salah satunya ada bertambahnya jumlah penduduk atau meningkatnya jumlah kelahiran, kemudian adanya urbanisasi masyarakat atau perpindahan masyarakat dari suatu wilayah ke wilayah yang lain, kemudian kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan, kemudian ada kurangnya informasi terkait sampah dan pengelolaannya, dan banyaknya aktivitas sehari-hari yang ternyata membahayakan lingkungan dan manusia itu sendiri. Selanjutnya, mengenai limbah rumah tangga, berdasarkan pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah merupakan sisa suatu usaha atau kegiatan. Sedangkan limbah rumah tangga adalah limbah yang dihasilkan dari satu atau beberapa rumah. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 menyatakan bahwa limbah rumah tangga adalah limbah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tersebut, tidak termasuk dengan tinja dan sampah spesifik. Sekian dari banyaknya aktivitas manusia yang ternyata paling membahayakan adanya limbah rumah tangga tersebut. Yang keberadaannya apabila kita bandingkan dengan limbah industri itu akan jauh lebih berbahaya karena setiap harinya volume limbah rumah tangga yang dihasilkan cukup banyak. Dampak limbah rumah tangga yang mempengaruhi lingkungan perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari kita. Kepedulian masyarakat dalam pengelolaan limbah rumah tangga juga sangat berperan penting dan membantu dalam upaya membantu pemerintah dalam menangani permasalahan lingkungan hidup seperti pencemaran. Kemudian selanjutnya, berikut merupakan beberapa sumber dari limbah rumah tangga. Terdapat dua jenis sumber limbah, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Sumber limbah organik merupakan segala limbah yang mengandung unsur karbon atau C, sehingga keberadaannya terdapat atau berasal dari makhluk hidup, misalnya dari sisa makanan, kotoran manusia atau hewan, kertas, kardus, karton, cucian, dan minyak goreng ataupun yang lainnya. Terdapat limbah yang tergolong bahan berbahaya dan beracun, seperti sisa aki, baterai bekas, dan sisa obat yang biasanya hanya kita letakkan atau kita buang secara sembarangan. Kemudian sedangkan limbah air cucian, sisa makanan, dan limbah kamar mandi biasanya mengandung bibit penyakit atau bahan pencemar biologis seperti bakteri, virus, ataupun jamur. Kemudian untuk limbah anorganik merupakan limbah yang tidak mengandung unsur karbon seperti logam. Biasanya kita temukan pada besi dari mobil bekas atau perkakas, dan aluminium dari kaleng bekas ataupun peralatan rumah tangga. Kemudian ada kaca, dan adanya pupuk anorganik yang biasanya mengandung unsur
nitrogen, dan fosfor. Limbah-limbah ini tidak memiliki unsur karbon, sehingga tidak dapat diurai oleh mikroorganisme pengurai. Limbah anorganik juga didefinisikan sebagai limbah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh mikroorganisme pengurai. Salah satu bahan yang sulit terurai yaitu adanya plastik, karet, dan kertas. Bahan-bahan tersebut sulit terurai oleh mikroorganisme dikarenakan memiliki unsur karbon yang membentuk rantai kimia kompleks dan panjang, sehingga akan sulit dipecah oleh mikroorganisme pengurai tersebut dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Selanjutnya terkait dampak limbah rumah tangga bagi lingkungan. Limbah rumah tangga dapat mempengaruhi kualitas air, sehingga nantinya akan cenderung menyebabkan pencemaran air, misalkan dari air bekas mandi atau air cucian. Air sebagai kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari akan menimbulkan dampak sosial yang luas. Hal ini dikarenakan tercemarnya air akan mengganggu kebutuhan rumah tangga, skala industri, pertanian atau irigasi, dan perikanan. Dampak dari limbah padat organik yang didegradasi oleh mikroorganisme akan menimbulkan bau yang tidak sedap atau busuk akibat dari proses penguraian limbah tersebut. Sedangkan limbah organik yang mengandung protein di dalamnya akan menimbulkan bau yang lebih tidak sedap lagi atau lebih busuk dikarenakan protein mengandung gugus amin yang akan terurai oleh mikroorganisme menjadi gas amonia. Kemudian selanjutnya masih terkait dengan dampak limbah rumah tangga bagi lingkungan. Sumber air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia termasuk ke dalam jenis air tanah. Air tanah yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan air bersih dan air minum adalah air sumur gali. Air tanah hingga saat ini masih merupakan sebagai salah satu sumber air minum terbesar bagi penduduk baik di daerah pedesaan maupun daerah perkotaan. Sumber air yang berupa air tanah sangat penting manfaatnya. Di musim kemarau ketika air permukaan tidak tersedia karena kering, maka masyarakat akan banyak menggunakan air tanah. Penggunaan air tanah yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat harus dijaga kesinambungannya dari segi kuantitas, tentunya lebih baik ketika kita bandingkan dengan air hujan maupun air permukaan. Air tanah juga dapat mengalami pencemaran seperti air sungai, tetapi memiliki mekanisme yang berbeda. Kualitas air bersih akibat limbah domestik dapat dianalisis berdasarkan parameter fisika seperti bau, suhu, kekeruhan, rasa, dan warna. Sedangkan parameter biologi seperti adanya bakteri total coliform. Warna air yang tidak normal biasanya menunjukkan adanya polusi. Warna air dibedakan atas dua macam, yaitu adanya warna sejati dan warna semu. Warna sejati atau true color biasanya disebabkan oleh bahan-bahan terlarut dalam air, sedangkan warna semu atau apparent color ya biasanya disebabkan oleh adanya bahan terlarut juga karena adanya bahan tersuspensi. Bau air tergantung dari sumber airnya. Timbulnya bau pada air secara mutlak dapat dipakai sebagai salah satu indikator terjadinya tingkat pencemaran air yang cukup tinggi. Air yang normal sebenarnya tidak memiliki rasa. Apabila air mempunyai rasa, kecuali air laut, hal itu berarti telah terjadi pelarutan garam. Penggunaan air tanah oleh warga, khususnya air sumur gali, banyak faktor yang mempengaruhi kualitasnya, diantaranya adanya konstruksi air sumur gali, jarak dengan sumber pencemar, dan aktivitas industri maupun aktivitas domestik. Jarak jamban dan sumber pencemar lain yang berdekatan pada sumber gali akan menambah cemaran, dan timba yang diletakkan pada tempat yang tidak bersih akan menambah keberadaan mikrobia atau bakteri seperti bakteri Escherichia coli, yang keberadaannya ketika berlebih dalam tubuh akan menyebabkan penyakit, yaitu diare. Kemudian penyediaan sarana air minum dan sanitasi dasar menjadi bagian dari kegiatan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang sehat. Kualitas lingkungan dan perilaku masyarakat akan menentukan
derajat kesehatan masyarakatnya. Selanjutnya, derajat kesehatan seseorang akan mempengaruhi kualitas hidup dan produktivitas yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesejahteraan. Selanjutnya, terkait hambatan, beberapa hambatan yang terjadi terhadap pengelolaan atau penanganan limbah rumah tangga diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya ketidakpedulian orang-orang di dalam rumah tangga itu sendiri, kemudian kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup seperti masih sering membuang sampah ke sungai, tidak adanya proses pemilahan sampah yang baik, dan kegiatan menimbun sampah dalam tanah tanpa proses pemilahan terlebih dulu. Kemudian yang ketiga yaitu kurang tersedianya tempat-tempat sampah di lingkungan sekitar rumah. Kemudian ada kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang pentingnya pengelolaan limbah, khususnya limbah rumah tangga. Kemudian tidak adanya perancangan atau perencanaan khusus dari perusahaan tentang limbah kemasan produk yang dapat didaur ulang dan kurangnya penegakan terhadap aturan tentang lingkungan hidup. Selanjutnya, terkait dengan penanggulangan limbah rumah tangga, dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yang pertama yaitu dilakukan daur ulang limbah. Daur ulang limbah dapat dilakukan dengan mendaur ulang limbah plastik untuk dibuat suatu kerajinan atau dijual ke pengepul. Selain mendapatkan manfaat dari adanya lingkungan yang bersih, masyarakat juga akan mendapatkan pendapatan yang lebih dari hasil penjualan sampah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu dapat dilakukan pemilahan limbah. Pemilahan limbah yang baik perlu dilakukan untuk memaksimalkan potensi pemanfaatannya, yakni limbah organik dan limbah anorganik. Dapat dibuat tempat sampah yang berbeda antara keduanya, sehingga ketika sampah sudah terkumpul banyak, tidak perlu kesusahan dalam pemilahan sampah. Dapat kita lihat pada gambar di samping, itu merupakan tong sampah yang memiliki warna berbeda, sehingga tiap warna ini memiliki karakteristik sampah yang berbeda-beda. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan pendirian IPAL. Kemudian instalasi pengelolaan air limbah ini berfungsi untuk mencegah terjadinya pencemaran pada air. Pendirian IPAL juga harus dikoordinasikan dengan pihak terkait atau pihak berwenang seperti Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian selanjutnya masih terkait dengan penanggulangan limbah rumah tangga. Yang keempat yaitu adanya pembuatan pupuk organik cair. Proses pembuatan pupuk organik cair ini memanfaatkan limbah rumah tangga, misalnya sayur-sayuran yang sudah tidak terpakai, untuk kemudian ditambahkan larva serangga atau biasanya kita gunakan maggot untuk memfermentasi limbah tersebut dengan cara memakan atau mengonsumsi limbah sayur sebagai sumber makanan, dan kemudian produknya berupa pupuk cair. Menurut pasal 13 Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008 menyatakan bahwa pengelolaan kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengelolaan sampah. Sebagai salah satu upaya untuk pengolahan limbah domestik organik adalah dengan menggunakan bantuan maggot atau belatung atau biasa disebut dengan black soldier fly atau BSF. Black soldier fly BSF atau lalat tentara hitam dalam bahasa Indonesia dan Hermetia iluescens dalam bahasa Latin merupakan lalat dari banyak jenis lalat yang ternyata memberikan banyak sekali manfaat bagi manusia. Pengelolaan dengan menggunakan cara ini disebut dengan biokonversi limbah. Biokonversi merupakan sebuah cara atau proses alami yang melibatkan larva serangga untuk menyerap nutrien dari limbah organik menjadi biomasa larva serangga. Kemudian larva yang dapat dilakukan dengan menggunakan bahan organik dan berbasis limbah ataupun hasil samping kegiatan agroindustri. Proses ini dikatakan sebagai bentuk degradasi limbah. Hasil dari degradasi dapat menghasilkan beberapa nilai tambah dengan menjadikannya sebagai pakan ternak, larva kompos, dan biofil, sehingga maggot
memiliki nilai ekonomis yang tinggi apabila dijual dan tentunya akan menambah penghasilan masyarakat. Kemudian yang kelima yaitu dibuat pupuk kompos. Kompos umumnya terbuat dari sampah organik yang berasal dari dedaunan kering atau kotoran hewan yang ditambahkan bioaktivator, misalnya efektif mikroorganisme 4 atau E4 yang dapat mempercepat proses pembusukannya. Pada prinsip pembuatannya, pupuk kompos sangat memainkan peran penting dalam suhu sangat memainkan peran penting dalam prosesnya. Selama proses pengomposan diusahakan suhu diatur pada kisaran 60 sampai 65 derajat Celcius sehingga kompos akan memiliki proses yang sempurna. Laju pengomposan akan menurun pada suhu di atas 70 derajat Celcius dan pengomposan akan gagal pada suhu di bawah 20 derajat Celcius. Untuk suhu optimum yang dapat diupayakan yaitu adanya suhu 40 sampai 50 derajat Celcius. Suhu pengomposan menentukan mutu kompos yang dihasilkan. Apabila pembuatan kompos ini tidak menimbulkan panas, artinya menunjukkan aktivitas mikrobia yang tidak berjalan sesuai dengan harapan. Suhu kompos memiliki pengaruh baik karena mampu menurunkan patogen yang berbahaya. Mungkin untuk acara sosialisasi pada hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, bisa kita lakukan di WhatsApp grup yang sudah dibuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.